Oke, jadi ini kami mau kerja tugas. Jadi kami pergi ke pos kawan selama di perjalanan. Perjalanannya cukup jauh, tapi tidak apa-apa. Nah, setelah itu kami sudah sampai dan akhirnya kami berjalan sedikit dan sampai di kosnya. Jadi kami membahas beberapa komponen. Yang pertama itu kami membaca pengertian perancangan bisnis, yang kedua ada varian produk dan keunggulan kompetitif, yang ketiga itu proses produksi sederhana atau skala awal, yang keempat itu target pasar dan strategi pemasaran, yang kelima ada proyeksi keuangan atau estimasi awal, yang keenam itu ada tantangan dan solusi. Nah, oke. Setelah kami melalui proses diskusi dan kerjasama tim, akhirnya kami telah menyusun hasil kerja kami, dan sekarang juga kami akan mempresentasikan apa yang telah kami bahas dan kerjakan bersama. Pertama kami akan menjelaskan sedikit terkait perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis itu adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan rencana bisnis yang efektif dan efisien. Nah, perencanaan bisnis ini melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran bisnis, analisis lingkungan internal maupun eksternal, serta pengembangan strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kelompok kami ini ingin memperkenalkan sebuah ide usaha yang sangat potensial dan relevan di daerah kami, yaitu Sumba, Nusa Tenggara Timur, yaitu usaha keripik singkong. Ini bukan hanya tentang cemilan tradisional, tetapi bagaimana kita bisa mengangkat singkong sebagai salah satu kekayaan bumi kita menjadi produk bernilai tambah yang digemari banyak orang. Kedua itu, mengapa keripik singkong di Sumba? Ada beberapa alasan fundamental mengapa kita harus melirik usaha keripik singkong di Sumba. Pertama, bahan baku singkong sangat melimpah di seluruh Nusa Tenggara Timur. Pasokan kita aman dan biayanya efisien. Kedua, pasar sangat luas karena keripik singkong sudah menjadi cemilan yang akrab di lidah masyarakat dan juga sangat potensial sebagai oleh-oleh khas. Ketiga, proses produksinya relatif sederhana untuk memulai. Keempat, dengan strategi yang tepat, potensi keuntungan cukup menarik, dan yang tak kalah penting, usaha ini secara langsung mendukung ekonomi lokal dan memperdayakan para petani singkong. Selanjutnya ada varian produk dan keunggulan kompetitif. Untuk bisa bersaing dan menonjol di pasar yang kompetitif, kita harus menawarkan nilai lebih. Kami akan menggunakan varian rasa inovatif, mulai dari original, asin, hingga pedas balado khas NTT, keju, dan barbecue, bahkan rumput laut. Semua itu dibangun di atas kualitas bahan baku terjamin dari singkong pilihan dan proses pengelolaan yang higienis serta konsisten. Kami juga berkomitmen pada produk tanpa penolet buatan sehingga lebih sehat. Kemasan kami akan modern dan praktis serta membawa narasi produk lokal yang kuat untuk menarik perhatian dan kecintaan konsumen. Proses produksi. Proses produksi keripik singkong kita di skala awal relatif sederhana dan bisa dilakukan dengan efisien. Dimulai dari pemilihan singkong yang berkualitas dan pengupasan yang bersih. Lalu pengirisan secara seragam adalah kunci untuk kerenyahan maksimal. Proses perendaman bisa dilakukan untuk hasil yang lebih renyah. Penggorengan harus dengan suhu yang tepat, diikuti dengan penirisan minyak yang optimal agar keripik tidak berminyak. Selanjutnya pembumbuan yang merata sesuai varian rasa. Dan terakhir pendinginan serta pengemasan yang baik untuk menjaga kualitas produk. Yang berikut, target pasar dan strategi pemasaran sederhana. Target pasar kita sangat luas, mulai dari konsumen harian seperti pelajar dan pekerja hingga wisatawan yang mencari oleh-oleh unik, hingga juga akan fokus pada pengecer lokal. Untuk pemasarannya, kita dapat mengandalkan strategi digital marketing
melalui Instagram dan TikTok untuk menjangkau audiens secara luas, serta memanfaatkan partisipasi di event-event lokal dan kolaborasi dengan pihak lain. Tentu saja kualitas produk yang baik akan mendorong promosi dari mulut ke mulut yang sangat efektif. Yang berikut proyeksi keuangan sederhana, contoh estimasi awal. Sekarang mari kita lihat proyeksi keuangan sederhana untuk memulai usaha ini. Untuk skala rumah tangga, estimasi modal awal yang dibutuhkan sekitar 2,6 juta. Ini mencakup pembelian bahan baku, peralatan dasar, kemasan, serta promosi awal. Tentu, estimasi biaya produk per kemasan akan dihitung secara detail untuk menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. Dengan target penjualan yang realistis, kita bisa melihat potensi keuntungan yang menjanjikan dari usaha keripik singkong ini. Berikut ada tantangan dan solusinya, yaitu setiap usaha pasti menghadapi tantangan. Dalam bisnis keripik singkong, kita mungkin menghadapi persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku, serta tantangan dalam menjaga kualitas dan kerenyahan produk secara konsisten. Untuk mengatasi ini, solusi kita adalah diferensiasi produk melalui inovasi rasa dan kemasan yang menonjol. Kita juga akan menjalin hubungan baik dengan petani untuk stabilisasi harga bahan baku, menerapkan kontrol kualitas ketat, dan di awal akan fokus pada penguasaan pasar lokal, yaitu di Sumba terlebih dahulu. Adapun kesimpulan, sebagai penutup, usaha keripik singkong di Sumba adalah peluang yang sangat prospektif dan modal yang terukur. Kami percaya bahwa dengan kombinasi inovasi rasa, kualitas premium, dan branding lokal yang kuat, produk ini akan menjadi cemilan favorit masyarakat dan oleh-oleh wajib dari Nusa Tenggara Timur. Kami mengajak untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari bersama-sama kita mewujudkan keripik singkong di Sumba menjadi brand lokal. Sekian dari presentasi kami. Shalom.